berdoa bersama. Iya, di sini Ibu guru sekolah minggu mau menyapa-nyapa nih anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan juga anak-anak ajar. Didengarkan ya, walaupun anak-anak sekolah minggu ada di rumah, Tuhan Yesus melihat loh, anak-anak sekolah minggu pasti semangat untuk memuji Tuhan. Ya, apa kabarnya anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah? Luar biasa, fantastis, best. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk memuji Tuhan dalam ibadah online kita. Ya, mari kita angkat pujian kita mulai ibadah kita, yaitu hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur, sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya, anak sekolah minggu dan juga remaja yang ada di rumah, kita mau mendengarkan kitab dan juga ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman-teman kita yang berada di rumah juga. Ya, sebelum kita mendengarkan kitab dan ayat hafalan, kita angkat satu pujian dari Budi Haleluya, Bani Nama Tomo Allah. Ada nama
18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah ayat hafalan kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak sekolah minggu dan juga remaja yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada lagi yang cubit-cubitan sama adiknya, jangan ada lagi yang ganggu-ganggu adiknya. Mari kita duduk yang manis, kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah pegang Alkitabnya? Ya, nanti kalau sudah mulai mendengarkan firman Tuhan, jangan ada lagi lari sana lari sini mengambil Alkitab. Oke? Ya, mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian, dia hanya sejauh doa. kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh datang lagi kepadamu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca, kami renungkan, bisa juga dipahami dan boleh itu kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, pada hari Kamis tanggal 13 yang baru lewat ya, kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, tanggal 13 kemarin sudah kita rayakan. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para seluruh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dia berpesan, kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, dia sudah memberikan pesan. Murid-murid Tuhan Yesus tersebut kembali lagi ke Yerusalem. Setelah mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka lagi kembali ke Yerusalem. Mereka menunggu kedatangan Roh Kudus pada sebuah ruangan di atas tempat mereka menumpang. Tahu adik-adik, berapa hari para murid Tuhan Yesus ini menunggu turunnya Roh Kudus kepada mereka? Tahu berapa hari? Iya, 10 hari. 10 hari, waktunya agak lama ya. Ya, agak lama. Agak lama mereka menunggu. Nah, tadi kita sudah dengar bahwa 10 hari mereka menunggu turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang apa sih Roh Kudus itu? Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Allah yang menolong, memimpin, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Allah. Nah, Roh Kudus inilah yang ditunggu sama murid Tuhan Yesus yang akan dicurahkan kepada mereka. Mereka menunggu selama 10 hari. Nah, ketika para murid Tuhan Yesus ini menunggu Roh Kudus yang akan datang, mereka tidak tinggal diam. Ya, mereka tidak bermalas-malas, mereka tidak bermain-main, mereka tidak hanya tidur. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka menunggu dengan bertekun, dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka tidak bermalas-malas, mereka tetap menunggu dengan bertekun, dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, hal ini adalah tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Ingat nggak waktu di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, para murid-murid Tuhan Yesus malah tidur mereka. Bukannya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa bersama-sama, ya. Apa yang akan terjadi nanti ketika datang orang-orang segerombolan orang tersebut? Mereka tidak berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata adik-adik, menunggu
bukan waktu yang gampang untuk dilewati. Apalagi yang ditunggu belum pasti datangnya. Seperti ada orang bilang kan, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ya, itu juga dengan murid Tuhan Yesus tadi. Namun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya pola pikir mereka semakin berubah. Ya, mereka bersama-sama bertekun dan sehati di dalam doa. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, Ibu kasih contoh. Ketika kita sedang menunggu mama atau bapak sedang bekerja di luar, ya, mencari pekerjaan di kantor atau mencari pekerjaan-pekerjaan lain, atau mama dengan bapak menuju ke gereja. Seringkali kan kita menunggu, ya. Nah, ketika kita menunggu, apa yang harus kita lakukan di rumah? Coba, apa yang kita lakukan? Ya, pasti belajar, apalagi pasti membersihkan rumah, menyapu, ngepel, cuci piring, apalagi apa? Main game, apalagi tidur-tiduran. Ya itu yang kita lakukan ketika kita menunggu mama di rumah. Artinya apa? Ketika mereka memulai aktivitas kehidupan mereka selalu membuka dengan doa. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Ketika mau belajar, ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ketika kita mau bangun dari tidur, ketika kita belajar, ketika kita bermain sekalipun, harus kita dahului dengan doa. Ada yang mengatakan doa adalah nafas orang yang percaya, ya, nafas dari orang yang percaya. Jadi dari segala pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, sekecil apapun, kita harus selalu membuka dengan doa. Ya. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu kita minta dengan Tuhan, asal minta dengan kesungguhan hati, jangan bermain. Ketika kita minta dengan kesungguhan hati kita, anak-anak, pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan menjawab. Tapi kalau kita minta dengan hanya bermain, pasti Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Nah, anak-anak, itu tadi kalau kita mau belajar, kita mau melakukan aktivitas apapun, kita selalu buka dengan doa. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, atau bisa juga kita bisa membuat topik-topik doa selama seminggu, ya, khusus untuk kelas remaja lah kita bilang. Kalau kelas besar udah bisa lah, ya. Tapi anak remaja dan anak kelas besar bisa kita buat topik-topik doa di rumah. Apa topik doa? Misalnya hari Senin kita buat jadwal, kita mendoakan orang tua kita, abang, kakak, atau adik yang ada di rumah. Itu hari Senin. Selasa besoknya kita mendoakan sekolah kita, sekolah kalian yang ada di sekolah, ya. Kita doakan kegiatan kita di sekolah, apalagi sekarang kan masih belajar online. Kita doakan semoga walaupun dalam belajar online kita tetap diberikan kepintaran oleh Tuhan. Hari Rabu kita mendoakan misalnya teman-teman kita, ya, itu topik-topik doa. Hari Kamis kita bisa mendoakan pemerintahan kita, ya. Hari Jumat kita mendoakan sanak saudara kita, baik dari mama, baik dari bapak, dari opung kita doakan. Hari Sabtu kita mendoakan gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja GKPS misalnya. Hari Minggu kita doakan orang-orang yang sakit. Bisa kita buat
topik-topik doa tersebut selama 1 minggu. Supaya apa? Supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Ya, kita minta dengan kesungguhan hati. Nah, anak-anak ibu, kalau kita mau berdoa, tidak harus panjang. Tidak harus panjang lebar dan berbelit-belit. Ya. Kita berdoa karena kita memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi nggak usah terlalu panjang. Intinya aja, tetapi berkenan kepada Tuhan. Nanti terlalu berbelit-belit, tak tahu apa lagi yang kita ucapkan ya. Kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Apalagi sekarang dalam situasi COVID-19 ini, ya, banyak sekali tantangan. Kita berdoa kepada Tuhan semoga kita terhindar dari COVID-19 dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Apalagi sikap kita ketika kita berdoa, kita tidak boleh kaku. Sikap kita ketika kita berdoa, kita tidak boleh kaku, tetapi kita rileks. Ya, seperti kita ngobrol sesama kawan. Kita ngobrol bersama-sama dengan Tuhan. Kita ungkapkan segala keresahan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Ya. Jadi kita tidak boleh kaku ketika kita berdoa. Kita sampaikan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita dimanapun kita berada. Kemudian dimanapun kita berdoa, dimanapun kita bisa berdoa, asal jangan itu dilihat orang seperti orang Farisi, ya. Mereka suka ketika mereka berdoa biar dilihat orang. Padahal Tuhan menginginkan ketika kita berdoa, kita masuk kamar, kita kunci pintunya, kita bersama-sama dengan abang di rumah, masuk kamar, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Jadi doa itu bukan keluar rumah berteriak kita supaya orang melihat, tidak. Ya, tapi kita berdoa kepada Tuhan, ya, dengan hati yang tulus. Jangan sampai bisa lihat orang, jago berdoa dia, pintar berdoa dia. Enggak. Padahal Tuhan tidak menginginkan itu seperti orang Farisi. Tuhan menginginkan walaupun kita di mana, dalam hati kita aja kita minta kepada Tuhan, itu sudah merupakan suatu doa. Bukan harus kita teriak-teriak, enggak, ya. Jadi doa itu bukan untuk dilihat orang supaya hebat dia, tidak, ya. Jadi anak-anak ibu semua, marilah sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai remaja Tuhan Yesus, marilah kita berdoa di setiap langkah kehidupan kita, di setiap pergumulan kita. Jangan ketika kita senang kita lupa berdoa. Nanti sudah susah baru Tuhan, baru di situ kita berdoa. Dikala kita susah, dikala kita senang, ya, problema hidup apapun, kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan. Tanpa kita berdoa berarti kita tetap bernapas, tapi iman kita kosong. Ya. Itulah arti doa adalah nafas kehidupan. Marilah anak-anak semua, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa dengan kesungguhan hati dan benar-benar dengan keyakinan bahwa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu. Firman tadi sudah mengajarkan kami ya Bapa untuk tetap kami berdoa kepadamu di segala waktu Tuhan. Tidak kenal baik dalam waktu senang maupun dalam waktu duka, problema hidup apapun yang terjadi Tuhan, kami harus sampaikan kepadamu lewat Tuhan. Ajarilah anak-anak di rumah Tuhan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Dalam situasi COVID-19 ini ya Tuhan, sudah hampir setahun kami tidak ketemu dengan anak-anak kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, pengharapan kami hanya satu, Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia ini terhindar dari COVID-19, sehingga kami boleh bertemu dengan anak-anak kami yang sekarang ini di rumah memiliki kerinduan untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu dan juga remaja, kita baru mendengarkan firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu berharap anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik tadi ya, dan juga bisa melakukannya juga di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama melakukan doa. Iya, kita diajarkan Tuhan juga untuk berdoa. Kalau kita meminta apa-apa kepada Tuhan, harus melalui doa. Iya, kita akan menyudahi seluruh kebaktian kita. Kita mau persembahan, mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Mau Memberi. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Kau telah bertahta dan memerintah sebagai raja atas segala raja, dan imam besar yang membela orang percaya yang telah kau tebus dengan
darah kudus-Mu agar beroleh kehidupan yang kekal. Kami sungguh bersukacita karena Kau telah menggenapi firman-Mu, bangkit kembali dan menaklukkan kuasa maut, naik ke surga memerintah bersama Bapa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kuatkanlah iman warga jemaat-Mu supaya dapat memenangkan segala pergumulan dan senantiasa berpengharapan akan kehidupan kekal sesuai janji. Berilah kekuatan untuk melawan segala pengajaran sesat yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Juru Selamat, supaya iman kami selalu teguh dan tidak ragu dan bimbang menantikan janji-janji-Mu. Berkati juga seluruh pemerintahan gereja-Mu yang menyaksikan kebangkitan-Mu, supaya semua bangsa memperoleh kesempatan untuk bertobat dengan mempercayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Berkati dan hiburkanlah seluruh hamba-hamba-Mu yang mengalami pergumulan karena menyaksikan Injil Kerajaan Surga, supaya tidak mundur, melainkan tetap teguh di dalam iman. Dengarlah doa kami karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Shalom.